Kalau rotinya habis pasti tidur lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat sebelah kiri kita, di situ ada masjid, itu namanya Masjid Namiro. Masjid apa? Masjid Namiro. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji, tanggal 8 Rasulullah sudah berada di Mina. Nginep di Mina, kemudian setelah keesokan harinya tanggal 9 Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Arafah. Sebelum sampai ke Arafah, Rasulullah masih mampir ke Masjid Namiro dan melaksanakan sholat di sana. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW setelah selesai dari sholat di Masjid Namiro, Rasulullah melanjutkan perjalanannya langsung ke mana tadi? Ke Arafah. Dan di Masjid Namiro ini sebagian masih tanah Arafah, tapi sebagian sudah luar Arafah. Makanya Rasulullah itu pernah mengingatkan kepada semua para sahabatnya, bagi yang mau wukuf di Namiro itu harus hati-hati karena sebagian dari Masjid Namiro itu bukan Arafah. Kalau kita sampai wukuf di Masjid Namiro yang bukan Arafah, maka wukufnya tidak dianggap, maka hajinya tidak sah karena wukuf itu wajib dilaksanakan di Arafah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu itu setelah selesai melaksanakan khutbah, menyampaikan khutbah kepada semua para sahabatnya, Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam telah sempurna. Islam telah sempurna. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada semua para sahabat yang berkumpul di sana bahwa Rasulullah mendapatkan kabar dari Allah bahwa Islam telah sempurna, ada sebagian para sahabat yang tersenyum bahagia, tapi ada juga sebagian yang menangis. Seperti contoh Abu Bakar, Sidina Umar menangis ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan kabar dari Allah bahwa Islam telah sempurna. Kenapa menangis? Karena ini menjadi tanda ketika Islam sempurna dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah Muhammad SAW tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Maksudnya apa? Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis. Karena apa? Karena sebentar lagi baginda Nabi Muhammad SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu itu Rasulullah melaksanakan ibadah haji itu pertama kali dan haji terakhir kali. Makanya disebut dengan haji wada. Rasulullah itu haji selama hidup berapa kali? Satu kali yang disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Jadi disitulah baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada mereka semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Islam telah sempurna. Dan ini juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kata Allah. Maksudnya apa? Al-yawma akmaltu, pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian semua. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Islam telah sempurna. Jadi perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW sudah selesai dan para sahabat sebagian tersenyum berpelukan bahagia karena mendengar perjuangan Rasulullah Muhammad SAW sudah sempurna, yaitu dalam menyebarkan agama Islam. Dan alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup sekarang dilahirkan oleh orang tua kita langsung masuk agama Islam tanpa memperjuangkan peperangan sebagaimana ini diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perhatikan di sisi sebelah kanan kita itu ada pelang kuning, namanya Bidayatul Arafah. Dari sinilah permulaan Arafah. Kalau kita wukuf di luar dari pelang ini, maka wukufnya tidak sah. Bidayatul Arafah. Nanti kita akan melihat jalan warna merah. Jalan warna merah ini tembus dari Arafah sampai ke Musdalifah sampai nanti ke Mina. Ini jalan ini khusus bagi para jemaah haji yang tidak punya fasilitas. Makanya kalau kita mencari travel, cari yang travel yang amanah. Jangan sampai dapat travel bodong. Jadi banyak travel itu di Indonesia dijanjikan bahwa visanya, visa haji
Nanti kita di sana akan mendapatkan fasilitas bis yang bagus, mendapatkan hotel yang bagus. Ternyata sampai ke sini tidak ada bisnya, tidak ada hotelnya, sehingga mereka semua melaksanakan ibadah tanpa memakai bis. Akhirnya harus jalan kaki dari Arafah sampai Musdalifah sampai ke Mina. Akan tetapi di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi para jemaah haji yang mau jalan kaki dari Arafah, di sini ada jalan khusus. Di situ ada jalan warna merah. Itu jalan tembus dari Arafah ke Musdalifah sampai ke Mina. Dan banyak juga dari jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji jalan kaki dari Arafah sampai ke Mina. Kebanyakan dari orang Mesir, mereka itu jalan kaki Bapak Ibu dari Arafah, Musdalifah ke Mina. Tapi kebanyakan jemaah Indonesia itu punya fasilitas bis bagi jemaah yang mendapatkan travel yang amanah. Tapi travel ketika tidak amanah, maka ketika jemaah sampai di sini dilantarkan sehingga tidak punya fasilitas yang bagus. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita setelah selesai dari Arafah langsung menuju ke Musdalifah. Ini tenda-tenda bagi jemaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah. Ini dipakai 1 tahun sekali Bapak Ibu. Makanya ada yang roboh, ada yang rusak. Nanti kalau kajian kurang 2 bulan, 3 bulan atau kurang 1 bulan, itu semuanya diperbaiki. Semuanya diperbaiki, seperti kamar mandi semuanya dibersihkan, diisi air, karena untuk dipakai bagi jemaah haji. Tidak hanya 1 kamar mandi atau 2, tapi banyak di sini yang dibuatkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memfasilitasi para jemaah haji dari berbagai dunia, yaitu kaum muslimin umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga tahun ini kita semua bisa dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya, untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Ini perhatikan sebelah kanan kita ini ada jalan warna merah. Ini jalan tembus Bapak Ibu. Jalan pentembus mulai dari Arafah sampai ke Musdalifah sampai ke Mina. Ini khusus bagi jemaah haji yang tidak punya fasilitas bis. Tapi kebanyakan jemaah Indonesia itu ada bisnya. Dari sini jalan kaki sampai ke Allahu Akbar, Musdalifah sampai ke Mina. Tadi biar tetap semangat, nggak ngantuk, mari bersolawat kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya selawat ini perjalanan kita selalu diberikan kelancaran dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang jalan apa? Warna merah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Mustafa balligh sidana waghfir qadah ya والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ
Amin tadhakuri ranin bidhi salami mazajtada maljarah qalatin bidami Mustafa balik sidana afir kalau kita melihat sebelah kanan kita ini yang saya ceritakan tadi itu gunung yang dikasih tembok di kanan kirinya untuk menampung air. Ini pada zaman itu Bapak Ibu untuk menampung air bagi jamaah haji. Karena kalau musim haji itu panasnya sangat luar biasa, haus, panas, sehingga pada waktu itu ada seorang perempuan namanya Zubadah. Zubadah ini meminta kepada Harun Ar-Rasyid untuk dibuatkan penampungan air yang ada di Arafah, sehingga pada waktu itu Harun Ar-Rasyid memagar gunung ini untuk menampung air bagi jamaah haji. Dan ini ada jalan dari Taif Bapak Ibu, ada jalan dari Taif, air itu tembus dari Taif sampai ke Arafah pada zaman itu, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi karena pemerintah Arab Saudi sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Semua kamar mandi difasilitasi dan semua tempat-tempat yang berada di Arafah di situ dikasih tempat untuk menampung air, terutama untuk WC dan kamar mandi. Sekarang kita sudah masuk ke daerah Muzdalifah. Daerah Muzdalifah nanti kita akan menyaksikan masjid namanya Masjid Muzdalifah atau yang disebut dengan Masjid Masy'aril Haram. Kalau kita perhatikan sebelah kanan kiri kita, ini hampir setiap hari ada pembangunan, ada renovasi, ada perbaikan jalan, baik jalan atau bangunan. Kalau kita perhatikan, makanya di sini sering macet Bapak Ibu. Di Arab Saudi ini sering macet karena banyak pembangunan. Ini ada masjid di depan kita sebelah kanan, ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Jadi pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di Muzdalifah menginap di sini, Rasulullah melaksanakan sholat di masjid ini. Namanya masjid apa? Masjid apa namanya? Masjid Naum apa Masjid Masy'aril Haram? Masjid Masy'aril Haram. Jadi setelah selesai dari Arafah, wukuf di sana, langsung pergi ke Muzdalifah untuk mengambil batu kerikil untuk dilarikan pelemparan nanti ketika berada di Mina. Jadi ngambil batu kerikil itu di sini Bapak Ibu. Ngambilnya di sini, setelah ngambil di sini, nginep di sini, pada keesokan harinya langsung pergi ke Mina, dilemparkan di sana yang disebut dengan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Kita sudah menyaksikan Arafah yang dijadikan tempat wukuf oleh jemaah haji. Sekarang kita bisa menyaksikan Muzdalifah, yang mana di tempat ini para jemaah haji mengambil batu kerikil untuk dijadikan pelemparan nanti ketika berada di Mina. Nanti kita ambil wudhu di sini. Semuanya bapak-bapak ihramnya nanti dibawa, ibu-ibu ambil wudhu semuanya. Nanti ketika kita sudah berada di Masjid Ji'ronah, kita tidak usah ke kamar mandi lagi, langsung sholat. Setelah sholat langsung ke bis. Karena di Ji'ronah sekarang lagi kredit, banyak orang yang ingin melaksanakan umroh kedua. Makanya kita ambil wudhunya di Muzdalifah. Ihramnya dibawa semua, bapak-bapak. Untuk ibu-ibu, nanti kalau kita sudah mau tawaf, mau kena dari olayan tur, jangan lupa dibawa. Nanti pas mau tawaf.
Pas mau tawaf, kita kan mau ke ini, ke hotel dulu. Ke hotel dulu, makan dulu, istirahat sebentar. Setelah itu kita langsung pergi ke Masjidil Haram, melaksanakan sholat duhur. Setelah itu langsung tawaf.